Ya, apapun dikerjakan, karbu pesawat macet, rotor bisa diperbaiki oleh Pak Klayeng. Siap. Ya. Ya, apapun itu ya teman-teman ya. Yang pertama, persahabatan orang itu akan dibilang sahabat sejati ketika dimana kita terjatuh, dia ada buat kita. Dan yang kedua, apapun yang terjadi dalam hidup kalian, apapun yang terjadi dalam hidup kalian itu jangan sampai ada orang yang tahu. Maksudnya untuk dipendam sendiri ya. Yang kita publik itu hanya yang senang-senang aja. Buah persahabatan atau persaudaraan itu akan berarti ketika kita lagi susah. Tapi ketika persahabatan lagi senang atau tawa itu udah hal yang biasa. Tapi ketika kita masih mau menemani teman ataupun adik online kita yang lagi terjatuh, apalagi kita masih mau berteman sama dia, masih mau ngasih motivasi sehingga dia bisa menjadi seperti ini, ya aku bangga sama mereka. Karena tapi kalau misalnya aku live, gue ngayunya nggak live, gue ngayu live aku nggak live gitu loh. Iya, gue soalnya ini gue seringan jualan. Oh, biasanya cuma live bentar jualan gitu ya? Seringan jualan. Kalau jualan gue jarang live hiburan gitu. Iya bener. Ya buat teman-teman, pokoknya Pak Klayeng juga melayani servisannya. Ya. Gini. Ya, apapun dikerjakan, karbu pesawat macet, rotor bisa diperbaiki oleh Pak Klayeng. Siap. Teman-teman, jangan lupa selalu servis alat kelamin Anda di bank. Alat kelamin. Oke, jumpa lagi teman-teman. Ontran-ontran berkaitan dengan Mas Yun yang sempat disenggol oleh beberapa sahabat kita juga, teman. Saya rasa saya sudahi dulu, teman. Kita berpikir positif dari sudut pandang masing-masing, teman. Baik itu dari sisi Mas Yun maupun dari sisi teman-teman sobat ngarit yang lain. Oke, mungkin ada sedikit kekecewaan, tapi ya kita maklumilah. Kita tidak tahu alasan apa dari pihak Mas Yun, kemudian kenapa muncul kekecewaan dari teman-teman yang mungkin sempat singgah ke rumahnya Mas Yun. Semuanya pasti ada alasan, teman-teman. Kalau misalnya aku live, gue ngayunya nggak live, gue ngayu live aku nggak live gitu loh. Iya, gue soalnya ini gue seringan jualan. Oh, biasanya cuma live bentar jualan gitu ya? Seringan jualan. Kalau jualan gue jarang live hiburan gitu. Iya bener. Terus sekarang Kak Ica di mana? Di Arab? Di Arab? Ngapain aku ke Arab sih? Di Aceh. Ica di Arab. Ya Allah, jadi dikawin ah. Iya, aku di Aceh. Di awal di Aceh. Bang Er. Lupa. Aduh, saking lama. Di Arab sekarang ini ya masih sore. Masih sore kalau di ini di Aceh. Enggak, kalau di Arab. Oh, di Arab. Iya, udah lama banget nggak ketemu Gung Ayu. Terus gimana kuliahnya Kak Ica? Alhamdulillah lancar. Doain ya, semoga tahun depan bisa magang di Jawa Timur. Wih. Oh my god, serius? Iya, doain aja doain. Oh my god. Duh, malaikat nek cangkruk neng ndi? Mulai. Kok susu aja tekok ngono gue. Tak
Ngobekne dhewe ning malahan. Rido. Sepurane aku yo kudu bestine malaikat lho, Pak. Mungkar nangkir yo ora duwe aku, kok iso PT kok ngono ki. Yo ning neraka boleh dolane becok ya. Tak becok dhewe kowe. Tak oncelingne dhewe kowe suwe-suwe. Kowe lek teko kok ora angger ya. Lah aku duwe handphone ngono tak langsung Pak posisi di mana iki? Takon macul cengelmu lho. Takon cabutnya akan ngentes cengelmu lho. Kok ora mume uang. Sekali dengan Roni, aku bangga dengan Rafika, karena dia sudah alhamdulillah comeback ya setelah kayaknya setahun dia tuh merenungi, dia banyak belajar, dia banyak mendengar, dia terpuruk, tapi kita harus tetap menemani karena sebuah persahabatan atau persaudaraan itu akan berarti ketika kita lagi susah. Tapi ketika persahabatan lagi senang atau tawa itu udah hal yang biasa. Tapi ketika kita masih mau menemani teman ataupun adik online kita yang lagi terjatuh, apalagi kita masih mau berteman sama dia, masih mau ngasih motivasi sehingga dia bisa menjadi seperti ini, ya aku bangga sama mereka karena mereka tuh nggak banyak ngeluh, walaupun sebenarnya kalian tahu nggak sih, setahun kemarin mereka itu lagi terjatuh, tapi saat ini mereka alhamdulillah penjualannya banyak yang order. Kita bilangnya sekarang juragan usus ya, orderannya banyak, yang nonton banyak. Aku speechless sekali, aku terharu sekali. Aku by phone sama Roni, aku sampai nangis. Aku ngomong sama Roni bahwa kayak, Ron ini waktumu Ron, karena ini waktumu, jangan disia-siain. Yuk kamu sama Rafika waktunya untuk berjualan. Ini kamu udah dapat traffic banyak, kamu harus punya value. Kenapa orang mau belanja ke tempat kamu? Kenapa orang harus pengen beli ususmu itu ke kamu itu karena apa? Nilai tambahnya apa? Kayak gitu. Dan aku ngelihat yang nonton sampai 20k sampai 15k, luar biasa. Nggak cuma nonton aja, tapi juga yang beli banyak sekali. Aku nanya yang yang order banyak itu kayak hebat. Disadari atau tidak, sebenarnya Mas Roni adalah salah satu orang yang cukup berjasa memperkenalkan Mas Iyun dengan Mami Esti dan Papi Tom, teman-teman. Mas Iyun dengan Mas Roni memang berteman sudah cukup lama, tetapi ketika ada momen mereka bertemu kembali, kemudian Mas Roni mengajak Mas Iyun untuk bertemu dengan Papi Tom, hingga akhirnya kita tahu sendiri bagaimana waktu itu boomingnya Sobat Ngarit, teman-teman. Bagaimana Sobat Ngarit memang benar-benar berada di puncak. Bahkan ketika itu, ketika Kopdar di Surabaya, 100% Papi Tom membiayai semua kebutuhan untuk Kopdar. Baik itu dari mulai tempat, kemudian penginapan untuk beberapa teman-teman Sobat Ngarit dari luar kota, kemudian konsumsi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan acara Kopdar, teman. Nah, itulah apa yang disampaikan Mami Hesti. Saya rasa sangat luar biasa, teman-teman. Sosok Mami Hesti, Papi Tom, ketika melihat anak-anak online-nya yang boleh dikata mungkin sedang dalam kondisi di bawah, atau yang lebih kita kenal ya redup lah. Beliau berdua tidak pernah melupakan teman. Dan di saat-saat itulah support dari orang-orang terdekat itu memang sangat dibutuhkan. Ya, kita melihat sosok Mas Roni begitu kocak, begitu menghibur. Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi di balik layar, teman-teman. Ketika mereka tidak sedang live, bagaimana kehidupan mereka, bagaimana perjalanan kisah percintaan Mas Roni dengan Rafika, bagaimana beratnya mereka melalui berbagai cobaan hingga kalau tidak salah nanti bulan 11, teman, mereka akan
mengesahkan lah pernikahan mereka dan mungkin bergembira bersama lah, berbahagia bersama dengan orang-orang terdekatnya. Rumornya memang mereka sudah menikah siri, tetapi itu baru sekedar rumor teman-teman. Tapi inilah, kita tidak akan membahas kisah percintaan mereka, tetapi bagaimana Mami Hesti selalu memberi support untuk siapapun itu yang menjadi anak-anak online-nya teman. Luar biasa sekali. Hari lapor Ron. Nggak ngapa-ngapain nih. Lah kok kok ya apa kok? Kok nggak lambi saiki lah mang lapo? Tadi pakai enggak bercanda. Mana nggak jualan live? Alhamdulillah ini tadi Mi sudah sampun. Berapa alamat? Nggak apa-apa, ini untuk motivasi Ron. Untuk motivasi aku barusan itu ngerasani awakmu loh. Kok yo temenan umure dawa. Aku ngomong bahwa sebenarnya Mas Roni, Rafika kemarin itu lagi masa-masa terpuruk. Tapi mungkin kalian nggak pernah ngerti kontennya Mas Roni itu cuman bercanda. Yang tahu cuman orang sekitar, ya kan? Kayak survive gitu loh, maksudnya. Dia fast learning, dia ngikutin dari OTR semuanya sampai akhirnya penontonnya live-nya si bukan Rongkat ya, live-nya di akunnya si Rafika karena kan udah kedetek sebagai seller kayak gitu toh. Alhamdulillah. Semuanya kan ya saling melengkapi. Ojo mau tambah ya, ojo karena papi atau mami itu tidak boleh. Ya enggak lah, sedikit banyak kan. Orang itu kan kalau ada orang itu kan pasti kuliahnya di mana kan kayak gitu. Ya sedikit banyak kan itu. Sedikit banyak kan belajarnya dari mami dan papi. Apa di akinku? Aku mungkin kalau berebek kok berebek. Kamu ngecek lah. Enggak, sudah Mi ya. Udah. Nah, aku memang nggak pernah live nih. Mungkin buka TikTok itu buat konten, setelah itu ya tak tinggal. Ya, alhamdulillah ya Mi ya. Ya. Ininya nggak kelihatan. Oh ya wes. Ini ya berkat Mami. Kok coba ulangi mana? Berkat Mami. Pokoknya berkat Mami semua lah Mi. Aku punya kesibukan seperti ini. Tolong jangan ngomong-ngomong kok tolong gimana? Ya enggak lah, serius Mi. Akun kate keblokir, aku ngeliat oposisi ngamuk kok kena hilang. Enggak, ini semuanya karena Roni, karena Rafika orang yang hebat. Tolong dong kalian berdua kasih motivasi untuk teman-teman. Ya enggak lah. Itu Mami yang kasih motivasi. Ya, Ron, tolong. Enggak Mi, serius Mi. Aku pernah teman-teman baca ini aku dapat pesan dari papi, kalau nggak mami aku lupa, tapi aku tulis selalu setiap harinya ya. Kegagalan tidak merusak bisnismu, yang merusak adalah kesombonganmu. Sebenarnya seperti itu ya. Itu kan. Coba kita ulang teman. Aku dapat pesan dari papi, kalau nggak mami aku lupa, tapi aku tulis selalu setiap harinya ya. Kegagalan tidak merusak. Kegagalan tidak merusak apa itu? Bisnismu, yang merusak adalah kesombongan. Yang merusak adalah kesombongan. Sebenarnya seperti itu ya. Itu kata-kata mami kadang sama papi kalau apa itu namanya kalau lagi ngobrol, kalau ngasih tahu kayak gitu kan kadang lupa ya teman-teman ya. Tapi kita kan mempunyai daya ingat untuk selalu ingat dan direalisasikan itu di kelainan hati di hari lain. Nah gitu. Tapi aku bangga. Ya memang mami sama papi itu ngomong itu kadang nggak ingat, kadang lo kapan cok aku ngomong kok ngene iku. Tapi kan kita yang sebagai pendengar, sebagai pencatat kan selalu ingat apa saja yang sudah diajarkan oleh papi dan mami. Aku mau nanya nih, karena ini ada yang pasti teman-teman boleh record karena ini bisa jadi motivasi. Nanti kamu kan bisa jadi speaker ke tempat-tempat lain ya, kayak contoh ke kampus atau mana. Mana Rafika? Rafika buat topi nih. Suwanger ngono. Wis ana ijo-ijo mbak ikut ah. Aduh, nggih. Endi Rafika? Oke, gini deh, Ron. Ini aku mau tanya serius sama kamu. Ron, coba kasih motivasi ke teman-teman yang lagi berjuang saat ini. Mungkin saja teman-teman yang terjatuh. Oh ya. Karena kan maaf, sebelumnya kan orang-orang ini kan nggak ada yang tahu. Sekarang baru aku kasih tahu bahwa sebenarnya tahun kemarin Mas Roni itu sedang terjatuh. Tapi yang tahu hanya orang sekitar aja, dan itu bukan orang sekitar, hanya beberapa orang aja. Nah, Mas Roni lagi naik, penjualannya banyak. Coba kasih motivasi. Ya apapun itu ya teman-teman ya. Yang pertama persahabatan, orang itu
akan dibilang sahabat sejati ketika di mana kita terjatuh, dia ada buat kita. Dan yang kedua, apapun yang terjadi dalam hidup kalian, apapun yang terjadi dalam hidup kalian itu jangan sampai ada orang yang tahu. Maksudnya untuk dipendam sendiri ya. Yang kita publik itu hanya yang senang-senang aja. Tapi dari situ kita itu diharuskan untuk kembali lagi belajar ya teman-teman. Apapun itu, ini adalah semua dari usaha dan doa. Jika kalian melakukan itu semua hanya usaha aja, tidak diimbangi dengan doa, mungkin ya hasilnya akan sia-sia. Begitu juga jika kalian cuma bismillah, ya sing ngatur wegah, kan gitu ya Mia. Jadi kan semua itu harus berkesinambungan antara berdoa dan usaha. Iya, harus imbang. Dan konsisten dalam hal apapun teman-teman ya. Konsisten itu tidak bisa dikatakan 1 sampai 1 bulan, bahkan itu bisa kita rasakan mungkin ketika nanti ganti tahun atau apapun itu teman-teman. Nah, dan harus selalu punya orang yang bisa menasihati kita dalam hal apapun itu. Ya ibaratnya tuh kita kayak punya apa ya, guru ya, atau orang yang nggak cuma maaf ya gila, tapi coba ngasih masukan. Emang nggak enak kan Ron dikasih masukan itu? Enak teman-teman, dikasih masukan itu karena yang menjalani kita, tapi orang kan memberi masukan, tapi itu penting ya. Tidak dilakukan di hari itu tapi akan berfungsi di hari lain. Iya. Nah, Mami kan dari tahun 2023 mungkin kamu itu jualan-jualan, tapi terrealisasinya di 2025. Sampai dari OTR. Aku lihat tuh sebenarnya, aku ngerti maksudnya, kayak aku tuh lihat Roni OTR, kemudian ternyata OTR nggak segampang itu, ya kan, nggak segampang itu. Ketika yang mental kita tuh juga pasti kena kan, psikis kita kena. Tapi aku sangat bangga sama kalian semua karena kalian masih menjalani itu semua, walaupun aku ngerti kadang keuntungannya itu loh dikit. Iya, ya udah Mi, gitu aja pokoknya Mi. Intinya itu doa tanpa usaha bohong, usaha tanpa doa itu sombong. Udah ya Mi ya. Makasih Mami. Terima berapa hari ini? Itulah luar biasanya Mas Roni teman-teman. Kita hanya melihat dari luarnya saja teman. Ketika Mas Roni memberikan hiburan, ketika Mas Roni bercanda dengan Mas Iyun, dengan Papi Tom, dengan Mami Hesti, dengan teman-teman host live yang lainnya, kita tidak tahu seberapa berat perjuangan yang dia lakukan teman-teman. Inilah media sosial dan real life, dunia nyata teman-teman. Dua dunia yang terkadang itu sangat berbeda, 180 derajat berbeda teman-teman. Makanya saya selalu mengingatkan bahwa jangan menjadikan patokan apa yang kita lihat di media sosial kita bawa ke dunia nyata teman-teman, karena belum tentu sama persis 180 derajat. Yang 180 derajat adalah perbedaannya teman-teman. Kita ambil positifnya, kita buang negatifnya, kita nikmati hiburannya, kita sisihkan apapun itu yang dirasa tidak baik untuk kita pribadi maupun untuk banyak orang di luar sana teman-teman. Oke, terasa cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Salam Sobat Ngarep Nusantara, salam babatan. Cerek.